Dengar Halo. suara saya dengar ya? Bisa, sudah bisa tangkap Pak Lema. Bagus, Pak. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Bagus. Tuhan. Bapa di Amin. surga, terima kasih dan puji syukur. Jikalau malam ini kami dipertemukan lagi melalui Zoom ini Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan dan sebentar lagi untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah Amin. hamba-Mu yang orang paling hina-dina ini Tuhan, diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kuasailah hamba. Lidah, bibir, mulut hamba-Mu Kau kuasai, pikiran kami Kau kuasai. Sehingga apa yang kami sampaikan kebenaran betul-betul datang dari Engkau, bukan dalam pikiran hamba itu. Roh Kudus, tolonglah hamba Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan, pada saat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya mereka membuka hati dan pikirannya, boleh kebenaran firman Tuhan itu masuk pada hati yang terdalam, dan mereka pulang dengan damai sejahtera dari Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapak, juga berkati nanti dalam tanya jawab, jika apa bisa betul-betul memberikan wawasan yang baik dalam tanya jawab itu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Setelah pada malam ini saya memberikan judul satu khotbah itu antara darah Habel dengan darah Kristus, saudara. Saudara, mari kita buka dalam kitab Kejadian 4, saudara, 1 sampai 12 dan kitab Ibrani pasal 12 ayat 24, saudara. Saya minta Bu Pungki saya membacakan untuk saya Kejadian 4 1 sampai 12, kita sambung dengan Ibrani 12 ayat 24 tuh. Mungkin bisa. Kejadian 4 ayat 1 sampai 12. ayat 1 sampai dengan 12. Ya, nanti disambung Ibrani 12 ayat 24 tuh. Ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 12. Ya. Demikian bunyinya Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu, sebab engkau menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Coba Ibrani pasal 12 ayat 24, satu ayat.
Ibrani pasal 12 ayat 24. 24. Demikian bunyinya, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Demikian Terima firman kasih Tuhan. Bu Pungki. Sama-sama, Pembacaan Pak. firman Tuhan, terima kasih. Saya sudah Sama-sama, ditolong Pak. membacakan firman Tuhan. Ayat ini cukup panjang, tapi saya akan menyingkat ayat ini dengan cukup pendek, saudara. Saudara, zaman sekarang tuh banyak sih pembunuhan-pembunuhan, saudara. Di TV, pembunuhan di mana-mana, saudara. Anak membunuh orang tua membunuh anak, orang jahat membunuh orang baik, macam-macam pembunuhan, saudara, di zaman sekarang, saudara. Tetapi bukan hanya zaman sekarang, saudara. Zaman dulu, saudara. Hari ini kita bicara mengenai pembunuhan. Pertama kali Alkitab memberitakan pembunuhan itu adalah peristiwa daripada pembunuhan Habel, saudara. Pembunuhan Kain terhadap Abel. Bukan zaman sekarang tuh ada pembunuhan, ada mutilasi. Zaman dulu sudah ada, saudara. Mayat dipotong-potong sudah ada, saudara. Dan hari ini kita bicara bagaimana Kain membunuh Habel, saudara. Dan bagaimana juga orang-orang Yahudi membunuh Yesus, saudara. Maka itu kita akan membahas dua hal. Peristiwa pembunuhan yang sangat istimewa yang terdapat dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Nanti kita bandingkan pembunuhan terhadap Habel dengan pembunuhan terhadap Yesus, saudara. Saudara, mari kita bahas pembunuhan terhadap Habel pertama-tama. Saudara, kalau saudara membaca dalam Kejadian 4 sampai 1-12, saudara, itu mengatakan sebab apa sih Kain membunuh Habel? Kenapa sih kakaknya membunuh adiknya, saudara? Kok adiknya tidak apa-apa, loh. Baik-baik, kok sampai kakaknya kok begitu jahatnya membunuh Habel adiknya, saudara. Saudara, sebelum kita membahas itu kenapa Kain membunuh Habel, kita bahas sendiri mengapa juga Tuhan kok sangat pilih kasih. Mengapa persembahan Habel itu berkenan kepada Tuhan, sementara persembahan daripada persembahan pada Kain kok ditolak oleh Tuhan. Saudara, kalau lihat sejarahnya dalam konteks membaca, saudara, dua-dua itu sama-sama memberikan persembahan. Dia Habel sebagai gembala, Kain sebagai petani, dua-dua memberikan persembahan pada Tuhan dengan barang yang sama, saudara. Tapi kenapa Tuhan menolak persembahan kakaknya dan Tuhan menerima persembahan adiknya, saudara? Sehingga membuat kakaknya itu merasa marah dan iri hati dan terjadi pembunuhan, saudara. Orang-orang kan melihat, kenapa Tuhan kok pilih kasih ya? Dua-dua memberikan persembahan, yang satu diterima, satu enggak, saudara. Saudara, saya juga penasaran pada waktu membaca ini, Tuhan. Tapi kalau kita membaca dalam Ibrani 11 ayat 4, saudara, saudara bisa tahu, coba Bu Pungki bisa membuka ayat ini sekali lagi, cukup mendasar, karena saya bicara berdasarkan Alkitab, saudara, bukan berdasarkan pikiran saya sendiri, saudara. Cuma dengan cara Ibrani 11 ayat 4, mengapa sampai Tuhan itu mengindahkan Habel, tidak ngereken Kain, saudara. Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Demikian bunyinya, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah. Dengan jalan itu, dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman dia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, kenapa sampai Tuhan itu menerima persembahan Habel, menolak persembahan Kain? Di sini jelas, saudara. Karena Habel itu orang beriman, saudara. Mempunyai satu iman kepada Tuhan, orang benar, saudara. Saudara, Tuhan itu tidak memandang persembahannya, saudara. Tuhan itu memandang orangnya memberikan persembahan. Itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Dua-dua persembahannya sama. Mungkin saya kasih contoh, saya sama satu memberikan persembahan, sama-sama jumlahnya banyak. Sama-sama 5 juta, ya. Tapi kenapa Tuhan terima saya diterima? Karena pada waktu saya memberikan persembahan pada Tuhan itu dengan hati yang serius, dengan hati yang murni, iman yang murni, saudara. Saudara, berarti di sini bukan persembahannya yang dipentingkan. Yang dipentingkan itu orangnya, saudara. Bagaimana sikap orang itu memberikan persembahan, loh. Kalau 5 juta diberikan sama gereja asal-asalan, ya ini sudah, pokoknya tak beri, no. Tidak ada satu kasih pada orang, pada Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa disokok, loh. Tuhan itu Allah yang maha kaya. Tidak ada gunanya uangmu, saudara. Kalau kamu memberikan persembahan dengan cara-cara yang tidak betul, saudara. Saudara, kita belajar, saudara. Pribadinya lebih dulu dinilai oleh Tuhan, baru persembahannya, saudara. Dan gereja saat ini sudah kebalik-balik, saudara. Orangnya tidak peduli dia penyelundup,
nggak peduli dia pekerjaannya nyelondob, nggak peduli pekerjaannya menyalahi aturan pemerintah, pokok duit itu kan ceritanya gitu ya. Pokok duit masuk di gereja nggak mikir orang tuh kerjanya apa, kerjanya bagaimana, nggak tahu dilihat asal usulnya uang dari mana, pokoknya terima saja uang. Setelah itulah gereja sekarang nggak peduli. Ada seorang penyelundup, ini fair, saya bicara secara nyata, mesti saya bicara nyata. Ada seorang penyelundup, dia berdoa pada Pak Pendeta, doakan saya ya, saya ini di penjara kira-kira 10 tahun gagalnya supaya di penjaranya lebih ringan. Nanti saya berikan uang itu untuk gereja. Wah, pendeta memberikan satu doa yang begitu luar biasa. Saudara, kalau saya disuruh gitu tidak paten, saudara. Bukan uangnya, saudara, yang diterima, saudara, tapi orangnya. Saudara, percuma uang diberikan gereja, hasil daripada uang itu hal-hal tidak baik. Ada satu gereja mengecam orang rokok. Tidak boleh ngerokok, pabrik rokok. Dilarang betul-betul dikecam sama dia. Tapi dikasih uang, diterima sama dia. Ini pabrik rokok, orang masih bekerja rokok. Uangnya kan tidak apa-apa, soalnya itu zaman sekarang. Saudara. Kalau mengecam seseorang tidak boleh merokok, jangan terima uang dari pabrik rokok. Saudara. Itu konsekuen sebetulnya. Saudara, ini Habel pada waktu memberikan persembahan pada Tuhan. Kenapa sampai diterima? Karena dia memberikan persembahan dengan iman. Saudara. Makanya saudara, kalau saudara memberikan persembahan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Bukan perkara jumlahnya, saudara. Saudara memberikan 1 miliar, tapi dengan cara yang kotor, tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Memberikan persembahan dengan seperti janda itu memberikan kekurangannya, diberikan semuanya dengan hati nurani yang baik, itu diterima oleh Tuhan. Saudara. Hati-hati, saudara. Tuhan itu tidak perlu uang saudara. Tuhan itu cukup kaya, saudara. Tidak perlu disogok. Saudara. Tuhan itu memperhatikan nilai-nilai daripada kepribadian saudara. Saudara, jangan masalah uang, saudara. Uang itu bagi Tuhan tidak ada masalah. Siapa yang menciptakan semuanya? Yang Tuhan yang menciptakan. Saudara, jangan pernah gara-gara uang saudara merasa bangga. Ini aku sudah melayani Tuhan dengan keuanganku. Tapi hasil uangnya ada karuan. Ada banyak orang seperti itu, orang Kristen kalau sudah melayani Tuhan. Ayo, enggak. Cuma duit itu tak transfer. Berapa sih fotonya? Tak transfer. Saudara, cara itu juga tidak benar, saudara. Saudara, bukan perkara uangnya, saudara, tapi perkara bagaimana seluruh persembahan hidupnya untuk Tuhan, bukan uangnya, saudara. Itu yang pertama, saudara. Saudara, Kain itu merasa juga dipandang sudut manusia. Kain juga merasa iri kepada adiknya. Loh, itu adikku ngasih persembahan kok dihitung sama Tuhan. Saya kok enggak. Saudara, sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita tidak boleh iri hati, saudara. Nah, biarno po Tuhan karepe Tuhan. Itu haknya Tuhan Pak untuk terima persembahan adiknya maupun enggak. Saudara, jangan pernah iri hati pada orang lain. Lu itu Tuhan, orang itu kok enak hidupnya Tuhan ya. Kok saya nih kok enggak rasanya gak enak kabeh. Enggak punya duit terus kontrakan rumah pindah sana pindah sini. Masih sana cek enak ya, saudara. Saudara, seringkali kita terbeban untuk iri hati pada orang lain, saudara. Dan itu tidak boleh dilakukan sebagai anak Tuhan. Saudara. Biarlah kita bicara pada Tuhan dengan apa ada, memberikan persembahan dengan baik-baik, tidak perlu iri hati. Sana diberkati, kita nggak diberkati, ngamuk sama Tuhan. Loh, Tuhan itu loh, dulurku, kakakku diberkati, adikku diberkati, aku harus diberkati. Saudara, rezeki dan semua itu sudah ukuran Tuhan. Saudara, tidak perlu iri hati pada orang yang diberikan Tuhan lebih, saudara. Saudara, dosa iri hati itu dosa yang paling jahat, saudara. Alkitab pertama kali dosa muncul dosa iri hati. Dosa iri hati menyeret pada dosa yang lain. Dengan iri hati Kain membunuh. Dengan iri hati saudara memfitnah orang. Dengan iri hati saudara memberikan satu kejahatan pada orang. Karena apa? Karena iri hati. Pada waktu Kain ditegur oleh Tuhan, hei Kain, kenapa engkau marah? Kenapa kau marah? Kenapa kau marah pada adikmu? Saudara, kalau orang genah kayak waktu ditegur oleh Tuhan, mestinya sadar, saudara. Iya ya Tuhan, saya salah. Sebetulnya saya tidak boleh marah sama Tuhan. Tidak boleh marah sama sekali sama Tuhan. Betul-betul itu satu kehendak Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, Kain bloknya luar biasa. Saudara. Sudah diperingati oleh firman Tuhan, malah dia membunuh adiknya, saudara. Saudara, inilah kita kadang-kadang menjadi orang yang sangat tegar tengkuk, saudara. Kita sudah diperingati oleh Tuhan, hei hati-hati Liman, jangan gini. Tetap bandel sama Tuhan. Saudara, itu banyak sekali yang seperti itu, saudara.
Dan banyak seperti hal yang terjadi, saudara, tidak karena sudah mententeng dengan dengan kebutuhannya, dia tidak memedulikan firman Tuhan. Saudara, kalau kita banyak belajar firman Tuhan itu memberikan satu kekuatan pada saudara. Pada waktu firman Tuhan menegur saudara sebagai anak Tuhan mestinya patuh pada aturan Tuhan, bukan pada aturan manusia. Kain beleset, saudara. Ditegur oleh Tuhan, malah ngamuk, malah membunuh adiknya, saudara. Ini pembunuhan yang pertama kali terjadi di Alkitab, saudara. Saudara, ini pembunuhan yang kedua, saudara, yang dalam perjanjian baru yang dalam Ibrani 12:24, yaitu pembunuhan terhadap Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, saudara. Itulah keadaan karena sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, Yesus sebagai juru selamat anak-anak Tuhan. Sebagai satu-satunya juru selamat adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kenapa Tuhan Yesus dibunuh, saudara? Ini akan saya bahas dengan alasan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Yesus. Kalau pembunuhan Habel, jelas saudara tahu yang menjadi tanggung jawab itu Kain. Jelas dikatakan di firman Tuhan, Kain yang membunuh Habel, karena yang harus bertanggung jawab adalah Kain. Saudara. Tetapi kita akan membahas siapa yang bertanggung jawab di dalam membunuh Tuhan Yesus. Saudara, saya teliti dalam ayat ini, saudara, dalam kejadian dalam Ibrani 12:24, saudara, dan saya membaca banyak Alkitab, banyak firman Tuhan, sedikitnya ada 6 orang yang bertanggung jawab kenapa Tuhan sampai dibunuh, saudara. Kita bahas satu persatu, saudara, secara cepat, saudara, supaya saudara tahu bahwa orang ini loh, model orang ini yang membunuh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara. Yang pertama adalah tokoh agama Yahudi, saudara, atau disebut orang-orang Mahkamah Agung. Saudara. Saudara, orang Mahkamah Agung itu orang pinter-pinter, saudara. Dikatakan ahli-ahli Taurat, oleh orang Farisi, pinter sekali mati. Dia tahu bahwa Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak terima. Di pengadilan justru tidak ada keadilan. Saudara. Itu namanya Mahkamah Agama zaman dulu, saudara. Karena apa, saudara? Dia membunuh Tuhan Yesus, orang Yahudi dan Mahkamah Agama, saudara. Karena iri melihat Yesus banyak pengikutnya, saudara. Jelas dia iri, ngamuk, saudara. Ahli-ahli Taurat dan Mahkamah, itu Yesus baru lahir, 3 tahun melayani Tuhan. Waduh, pengikutnya begitu banyak sekali. Sementara saya tidak ada pengikutnya. Timbul iri hati lah gitu. Yang kedua, saudara, pada waktu Yesus mengaku anak Allah, Yesus mengaku anak Allah, zaman dulu, saudara, anak Allah itu sama dengan Allah, saudara. The son of the God is the same as God. Itu anak Allah sama dengan Tuhan. Dan mengatakan lagi sebelum Abraham lahir, saya ada. Loh, orang Yahudi bilang, kamu umur piro Tuhan Yesus? 33 tahun. Itu Abraham itu ratusan tahun. Tapi berani berkata, sebelum Abraham itu ada, aku ada. Dan aku mengaku anak Allah. Dan tokoh-tokoh Yahudi, saudara, menganggap, saudara, kalau orang mengaku anak Allah, dia mengaku Allah. Saudara. Dan ngamuk, saudara, orang Yahudi. Tidak ada Allah jadi manusia. Itu konsep orang Yahudi sampai sekarang. Dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Saudara. Ngamuk. Yang kedua, yang ketiga, saudara. Mereka dengan Mahkamah Agung mengajukan saksi-saksi palsu, saudara, di dalam Mahkamah Agung. Sehingga dia bisa membunuh Tuhan Yesus. Didatangkan saksi-saksi palsu. Saudara. Juga mereka mendesak Pontius Pilatus untuk menghukum salib terhadap Tuhan Yesus. Saudara. Saudara, itu keadaan Mahkamah Agama zaman dulu, saudara. Dia membawa saksi-saksi palsu untuk memberatkan yang dituduhkan pada Tuhan. Padahal Tuhan tidak berbuat apa-apa. Itu agama. Itu dia bertanggung jawab akan pembunuhan Tuhan Yesus. Yang orang kedua, saudara. Siapa yang bertanggung jawab membunuh Tuhan Yesus? Yaitu Yudas Iskariot. Ini muridnya Tuhan Yesus sendiri menjadi pengkhianat, saudara. 1 orang murid jadi pengkhianat, 12 murid 1 menjadi pengkhianat, Yudas Iskariot. Saudara, Yudas Iskariot menjual Yesus dengan 30 keping perak, saudara. Dengan uang, saudara, menjual Tuhan dengan cara-cara licik. Saudara, kalau saudara membaca Yudas itu kudu muangkel, saudara. Tapi kita coba lihat diri saudara dan saya sendiri. Apakah saudara sering menjual Tuhan dengan cara-cara seperti itu? Banyak sekali, saudara. Bukan katanya Yudas itu pengkhianat. Seringkali hamba-hamba Tuhan juga pengkhianat, saudara. Seringkali menjual Tuhan dengan keuangan. Kalau sudah menghadapi orang kaya, saudara, takutnya luar biasa hamba-hamba Tuhan. Orang kaya bicara apa di gereja, tidak peduli salah, tidak salah, banyak dituruti. Kalau orang nggak punya,
1000 macam cara nggak pernah dituruti. Saudara, itu kenyataan. Saudara. Ada banyak kalau orang kaya sudah bicara, waduh hamba Tuhan takutnya luar biasa. Sesuai jelaskan hamba Tuhan jangan pernah takut pada orang kaya. Dan jangan pernah tergantung pada manusia hamba Tuhan. Terkutuklah orang yang menggantungkan pada manusia. Hamba Tuhan itu tergantung mutlak pada Tuhan, bukan tergantung pada manusia. Memang manusia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara. Tapi saudara, kalau sudah orang kaya itu salah, saudara, jangan pernah dibela. Saudara. Ada satu gereja orang kaya, saudara, duduknya minta di muka sendiri. Saudara. Ini saya alami, saudara. Penuh gereja, tidak peduli penuh. Dua kursi itu harus dikosongkan, saudara. Untuk orang kaya. Saudara. Dan pendeta itu mengiyakan. Jumlah gereja itu penuh. Ada orang mau duduk, tidak boleh sama pengurus gereja. Enggak, ini untuk orang tertentu. Saudara. Apa model seperti itu, saudara gembala sebenarnya? Karena orang kaya, saudara, Yudas Iskariot menjual Tuhan dengan 30 keping. Apakah saudara juga menjual Tuhan dengan cara-cara keuangan? Gara-gara duit, saudara, semuanya jadi kacau, kalau saudara. Ada seorang teman saya, seorang majelis, saudara, dia punya anak kawin dengan seorang yang bukan sebagai orang Kristen, saudara. Dia mau kawin dengan orang Kristen, kurang 3 bulan dia menikah. Tapi karena orang Kristen itu tidak punya uang, cukup-cukuplah. Muncul seorang datang dengan orang yang lain agama, tapi dia bos besar. Saudara. Ini seorang majelis kenyataannya, dia relakan anaknya untuk kawin dengan seorang bos besar, walaupun dia berbeda agama. Dan dia tahu sebagai majelis bahwa seorang anak harus menikah dengan saudara seiman. Tidak boleh dengan orang lain. Tapi karena uang, saudara, dia menjual, saudara. Gara-gara duit dia pikirannya sudah anaknya dibatalkan kawin dengan pegawai, tapi dia kepingin kawin dengan seorang orang kaya. Saudara, itu kenyataan, saudara. Saudara, Yudas Iskariot menjual Tuhan. Saudara, jangan pernah mengecam Yudas Iskariot, saudara. Banyak hamba Tuhan. Banyak orang-orang Kristen model demikian, saudara. Saudara harus mengaca. Firman pedang bermata dua, saudara. Menembus hati saudara dan menembus juga hati saya. Saudara, menunjukkan tempat tinggal Yesus kepada orang-orang Romawi. Saudara mengaku ditunjukkan gara-gara duit, saudara. Yudas Iskariot dengan kisah itu, dengan senyuman, dengan apa? Dengan ciuman yang begitu jahat, saudara. Itu ditandakan bahwa Yudas mengkhianati Tuhan. Yang orang ketiga, saudara, adalah Pontius Pilatus, saudara. Saudara, orang Pontius Pilatus ini orang-orang Yahudi, saudara, zaman dulu, saudara. Saya kasih tahu sejarahnya. Orang Yahudi zaman dulu tidak berhak untuk menghukum mati seseorang. Jadi orang Yahudi itu tidak berani menghukum Yesus, membunuh Yesus. Diserahkanlah kepada Pontius Pilatus sebagai gubernur. Dan Pontius Pilatus pada waktu diserahkan Tuhan Yesus pada dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada salah apa-apa. Dia jelas tahu. Bahkan kalau membaca dengan jelas, istrinya memperingatkan Pontius Pilatus. Mimpi yang begitu luar biasa menakutkan, istrinya berkata, hei Pontius Pilatus, hei suamiku, jangan urusan dengan orang ini. Karena orang ini betul-betul orang yang benar. Tapi Pontius Pilatus sekali lagi menghadapi banyak orang-orang yang begitu jahatnya. Loh. Demokrasi terjadi di sini, saudara. Ada orang banyak tidak senang pada Tuhan Yesus, tapi Pontius Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak salah, tapi karena dia takut pada orang banyak, dia terpaksa membunuh Yesus. Ini orang ketiga. Orang yang keempat, saudara, itu adalah Raja Herodes. Itu tadi ke-1, kedua, ketiga, keempat, Raja Herodes. Saudara, Pontius Pilatus itu menyerahkan lagi Yesus kepada Raja Herodes. Karena raja itu ada wilayahnya. Saudara. Yesus itu orang Galilea, sehingga dia diserahkan kepada gubernur atau raja yang berkuasa di Galilea. Saudara. Sekali lagi, saudara, Raja Herodes juga tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah salah. Dan tidak ada salahnya. Dan tidak ada bukti bahwa Tuhan Yesus salah. Tapi sekali lagi, Herodes takut akan banyak orang. Sehingga banyak orang mengatakan, salibkan Tuhan, salibkan Tuhan. Sementara Herodes dan Pontius Pilatus tahu orang tidak pernah bersalah. Saudara. Ini saya ingat seperti kasusnya Ahok, saudara. Persis model demikian, saudara. Tidak pernah salah, tapi karena banyak orang mendemo, saudara, sehingga hakimnya ketakutan, saudara, memvonis sesuatu yang tidak benar. Ini terjadi di Mahkamah Agama, saudara.
Ini terjadi lagi zaman dulu sudah ada model gini, saudara. Raja Herodes takutnya luar biasa, saudara. Sehingga dia memihak pada rakyat. Ya sudahlah, saliban daripada aku dibencani orang begitu banyak, saudara. Saudara, kebenaran bukan demokrasi, saudara. 1000 orang mengatakan sesuatu yang salah, satu orang benar, kita harus mendengar satu orang yang benar, saudara. Yang terakhir, yang keenam, saudara. Yang kelima, saudara. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan? Yaitu masyarakat Yahudi, saudara. Pada waktu Pontius Pilatus mengatakan, aku punya suatu kebiasaan setiap tahun membebaskan orang hukuman. Ini tahun yang dibebaskan hukuman, ada 2 orang yang mau dibebaskan. Ada namanya Yesus Kristus atau namanya 2 orang Barabas. Barabas orang penjahat. Milih mana, katanya Pilatus. Saya membebaskan Yesus atau Barabas. Saudara, orang Yahudi semua mengatakan salibkan Yesus. Salibkan Yesus. Akhirnya Paulus Pilatus membebaskan Barabas, seorang bajingan tingkat tinggi dibebaskan. Gara-gara desakan banyak orang. Sementara Yesus adalah orang yang begitu suci benar, dia salibkan. Gara-gara desakan banyak orang. Saudara, di dalam Matius 27, saudara, ayat 25, saudara, dikatakan orang-orang Yahudi berkata, salibkan Yesus, saya yang tanggung dosanya. Coba kita memperhatikan Matius 27 ayat 25. Orang-orang Yahudi itu berani berkata demikian, saudara, sama Pontius Pilatus. Wahai Pontius Pilatus, salibnya Tuhan Yesus. Katanya Pontius Pilatus, tidak ada salahnya loh orang ini. Saya cuci tangan. Akhirnya tangannya dia dibasuh. Tuh. Dia berkata cuci tangan. Ini istilah cuci tangan ada di Pontius Pilatus. Tapi orang-orang Yahudi mengatakan, nggak apa-apa gubernur. Yesus mati, aku yang tanggung dosanya. Saudara. Saudara itu berani mati orang-orang Yahudi. Dan ini terjadi, saudara. Nubuat bicara pada orang Yahudi yang ngawur itu terjadi di dalam tahun 70 Masehi, saudara. Orang-orang namanya Jenderal Titus, saudara, menyerbu orang-orang Yahudi demikian jahatnya, saudara. Sangat jahat, saudara. Dikatakan sangat kejam, saudara. Ini akibat dia itu bicara dengan tidak karu-karuan, saudara. Pada waktu dia bicara, ini aku tanggung sendiri, saudara. Saudara, ini keadaan seperti ini, saudara. Tahun 70 Masehi, Raja Titus masuk untuk menyerbu orang Yahudi. Saudara. Ada beberapa kejahatan yang sangat jahat sekali, saudara. Satu, saudara, kadang-kadang orang Jenderal Titus memerintahkan kepada anak-anak buahnya bunuh semua orang Yahudi. Apa dilakukan Raja Titus, saudara? Menusuk wanita hamil. Saudara. Orang Yahudi ada wanita yang hamil ditusuk oleh Jenderal Titus dengan anak-anak buahnya, saudara. Itu yang kejahatan pertama. Kejahatan kedua, saudara. Kejahatan yang betul-betul kota Yerusalem itu ditepung, saudara. Dikepung secara istilah sekarang di lockdown, saudara. Sampai berhari-hari, berbulan-bulan, sehingga rakyatnya tidak bisa keluar, saudara. Apa yang terjadi dengan orang Yerusalem, orang Yahudi Yerusalem dikepung oleh orang Romawi Jenderal Titus. Akibatnya apa, saudara? Saudara membaca dalam Yosefus, saudara, ini ahli sejarah pada orang-orang Yahudi, saudara. Kekejaman Raja Titus itu luar biasa kejamnya terhadap orang Yahudi, saudara. Dikatakan dikepung sama berbulan-bulan, sehingga kelaparan itu menguasai Yerusalem, kelaparan yang sangat hebat. Sehingga ayah makan anaknya, anaknya makan ayahnya, itu sudah biasa, saudara. Karena laparnya luar biasa, dikatakan itu. Saking laparnya, saudara. Jadi semua mayatnya lapar, dimasak, dimakan, karena nggak ada makanan sama sekali. Dikepung oleh orang Roma. Yerusalem jadi kota mati yang begitu mencekam. Sehingga tidak ada rata tangis lagi. Saking topnya penderitaan. Sehingga orang nggak bisa nangis. Sehingga tidak ada ratapan. Saudara kalau orang kesakitan, nemen sakitnya, kadang-kadang diem. Nggak bisa berteriak apa-apa. Ini penderitaan yang luar biasa orang Yahudi alami, dia nggak bisa apa-apa, diam, saudara. Karena saking menderitanya, saudara. Bayangkan anaknya direbus sama dia, dimasak, dimakan karena kelaparan. Saudara. Orang wanita hamil dibunuh, bayi-bayi dibunuh semua oleh Titus. Saudara. Ini akibat apa, saudara? Ini akibat daripada dia bicara sama Pontius Pilatus. Tak tanggung dosamu. Saudara, hati-hati bicara, saudara. Hati-hati. Seperti Rakel itu Yakub, Pak Sony betul ya, itu ibunya Yakub itu Rakel betulnya. Rakel kan bicara pada waktu bujuk bapaknya Isa, kan Rakel bicara, nggak apa-apa nak, bujuk ono bapakmu, sing nanggung dosa itu aku. Itu terjadi, saudara.
Bapak disuruh buji sama mamanya bilang, kalau dosa aku yang tanggung, sungguhan ragam penderita luar biasa, dia tidak pernah ketemu dengan anaknya. Bukan, jangan pernah, saudara, kalau menghidup sehari, jangan pernah masalah itu, nggak apa-apa Tuhan, saya berzina, saya nyolong, nggak apa-apa, tak tanggung dosaku sendiri. Saudara, hati-hati. Tuhan Allah Maha Kasih, tapi Tuhan juga Allah bisa murka. Kalau saudara Tuhan dipukul oleh Tuhan, sakitnya luar biasa. Saudara, saya punya ponakan itu kawin dengan orang lain. Saya sudah peringati, saudara, dia kawin dengan orang agama lain. Terus hati-hati kamu kawin dengan agama lain. Hati-hati kamu meninggalkan istrinya. Dia bicara sama saya dengan lantangnya, nggak apa-apa, aku tanggung dosaku. Dosa tanggung. Saya cuma guyu persis seperti orang Yahudi. Saudara, hati-hati bicara. Sudah tahu salah, dikeringati Tuhan, masih ngomong tak tanggung dosaku. Satu saat disimpan oleh Tuhan, dikeluarkan oleh Tuhan. Waduh, jadi orang yang paling nangis kalau dihukum oleh Tuhan. Kalau saudara saya dipukul oleh Pak Sony aja masih sakit, tapi mungkin beberapa hari lagi sudah sembuh. Tapi kalau dipukul oleh Tuhan, waduh, luar biasa. Saudara, nubuat ini juga tergenapi kalau saya baca Ulangan 28, 53 sampai 57. Itu digenapi. Kata-kata Yesus juga begitu baiknya. Saudara, yang keenam, saudara, siapa yang bertanggung jawab kematian Yesus? Itu tentara Romawi, saudara. Tentara Romawi itu memukul Yesus, saudara. Meninju Yesus, bahkan meludah Yesus, mencambuk Yesus, saudara. Dengan cambukan yang penuh dengan benda-benda tajam, saudara. Disobek-sobek dagingnya, saudara. Diberikan mahkota duri, diejek, difit, diolok-olok, saudara. Saudara, satu gambaran, saudara. Itu tanggung jawabnya orang. Ada 6 orang yang saya beritakan, saudara, menjadi tanggung jawab bahwa Yesus itu mati. Saudara. Dia Allah, saudara. Dia jadi manusia dengan tujuan menebus dosa saudara dan saya. Tapi dia mengalami satu kematian yang begitu hebat di kayu salib. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Saudara, pertanyaannya, saudara, apakah cuma 6 orang itu saudara bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab lagi saudara, atas kematian Tuhan? Saudara? Coba saya tanya orang di Zoom nih, itu ada hamba Tuhan, ada pendeta, ada semua ada di sini. Saya tanya supaya bisa menjawab, saudara, ada interaksi dalam khotbah ini, saudara. Supaya saudara bisa memikirkan, saudara. Bukan hanya saya kok bicara. Ada 6 orang, saya katakan ada 6 orang yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus. Tapi saya pikir ada lagi orang yang bertanggung jawab, saudara, atas kematian dari Tuhan Yesus. Saya mau tanya pada anak-anak Tuhan yang ada di sini, siapa yang bertanggung jawab atas kematian Tuhan Yesus? Saya bisa menjawab, saudara, supaya ada interaksi dalam khotbah ini supaya tidak satu arah, ada 2 arah. Pak Sony bisa menjawab, atau Pak siapa lagi, tidak tahu siapa yang hadir di sini, tidak tahu. Siapa bisa menjawab, siapa yang bertanggung jawab lagi atas kematian Tuhan Yesus. Supaya cepat selesai, khotbah ini terakhir, saudara. Nanti guys saya bandingkan darah Abel dengan darah itu. Siapa bisa jawab? Ada siapa sih, tidak tahu saya. Ada berapa orang di sini saya nggak tahu. Tidak ada yang bisa jawab. Siapa bertanggung jawab? Selain 6 orang yang saya sebutkan tadi, Yudas, Pontius Pilatus, Raja Herodes, orang Romawi, itu bertanggung jawab semua pada kematian pada Tuhan. Tapi ada siapa yang bertanggung jawab? Siapa? Cepat salah, tidak salah, nggak apa-apa. Kita khotbah ini betul-betul ada 2 arah. Pak Martin bisa menjawab? Pak Martin muncul gambarnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Leman. Saya simak daripada ini bahwa kita, Pak Leman, sampaikan malam hari ini kepada kita sebuah pengajaran ya. Kematian Yesus Kristus itu kita mau mencari siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kematian Yesus Kristus. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Leman. Pertama, tokoh di sini adalah Pontius Pilatus mungkin ya juga ya. Ya, Herodes, ada lagi mahkamah, macam-macam. Mahkamah agama pada saat itu ya Pak ya. Ya. Dalam proses itu. Yang kedua kita lihat di sini ada juga yang dikatakan adanya saksi-saksi yang kita lihat yang pada saat Yesus
dulu di Mahkamah Pengadilan itu mereka menyatakan salibkan dia ya. Nah, yang saya maksud gini Pak Martin, itu Iya. 6 orang sudah saya sebutkan, pertanyaan saya cukup sederhana. Iya. Siapa lagi yang masuk dalam daftar orang yang bertanggung jawab terhadap kesaliban Tuhan Yesus? Kalau nggak dapat jawab, saya akan jawab sendiri supaya bisa cepat selesai. Nanti kita ada tanya jawab. Saudara, ada sesuatu yang bertanggung jawab. Siapa, saudara? Yang satu yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu saudara dan saya. Itu tanggung jawab. Saudara dan saya itu juga andil untuk membunuh Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan saudara dan saya punya andil membunuh Tuhan Yesus? Karena dosa-dosa saudara dan saya ditebus oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak menebus dosa saudara, dia tidak akan pernah mati. Saudara. Tapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia, menjadi manusia, dan jadi setting oleh Allah, dia jadi penebus dosa kita dengan mati di kayu salib. Dia tahu Yerusalem akan terjadi penolakan. Yerusalem tahu akan terjadi pembunuhan, tapi dia datang terus. Kenapa dia datang terus untuk salib mati? Dia rela diludahi, dia rela difitnah, dia rela dibantai. Semua itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus karena saudara dan saya adalah manusia-manusia berdosa dan ditebus oleh Tuhan Yesus. Itulah andil kita, saudara. Andil kita itu hanya dosa dan dosa. Sehingga Tuhan datang ke dunia menebus dosa saudara dan saya. Saudara dengan percaya pada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristuslah, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara percaya memandang salib, Yesus harus diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terus jangan main-main, saudara. Salib itu bagi orang-orang yang bukan tidak mengenal Tuhan, itu adalah satu kebodohan. Tapi bagi orang yang percaya, itu merupakan satu batu penjuru, saudara. Merupakan satu kenikmatan saya mempunyai Tuhan Juru Selamat satu-satunya, saudara. Akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas ayat itu mengatakan, karena kamu orang berdosa, saya tebus. Saudara. Sehingga saudara menjadi anak Tuhan yang berharga sehingga mati. Saudara, pada waktu malaikat jatuh, Tuhan tidak pernah menebus malaikat. Malaikat jatuh, dia langsung jadi setan, jadi iblis. Tidak pernah ditebus oleh Tuhan. Tapi pada waktu manusia jatuh dosa, ditebus oleh Tuhan. Saudara minta ampun pada Tuhan, Tuhan mengampuni saudara, Tuhan akan memberikan satu janji yang kekal. Saudara diberikan rumah di surga, satu kehidupan yang kekal. Saudara itu Injil, saudara, yang harus diberitakan setiap saat, saudara. Saudara hidup ini sementara, 60, 70, 80 painotok, mati semua, saudara. Saudara itu, saudara kalau mati, saudara disediakan Tuhan itu satu kekekalan. Saudara sudah disediakan rumah yang begitu indah di surga. Saudara, inilah manisnya sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus, saudara. Karena saudara dan saya, sehingga Tuhan itu mati di kayu salib karena dosa-dosa saudara. Saudara, itulah tanggung jawab kita, saudara. Saudara, yang terakhir, saudara, bedanya apa saudara, antara darah Habel dengan darah Kristus? Saudara, dikatakan darah Habel berteriak kepada Allah untuk menuntut balas atas pembunuhannya. Darah Habel berteriak kepada Tuhan, Tuhan, saya dibunuh oleh kakak saya. Itu darah Habel. Ada satu pembalasan darah Habel. Tapi darah Tuhan, saudara, datang kepada Allah bukan berteriak untuk membalas dendam, tapi darah Yesus datang dengan penuh kedamaian, saudara. Mari kita baca dalam Lukas 23:34, saudara. Saya minta hubungi ayat yang paling terakhir saya baca, di mana Tuhan mengatakan sesuatu yang indah sebelum dia mati. Lukas 23 ayat 34, saudara. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Selesai. Lukas 23:34. 23 ayat 24. Lukas 23:34. 34. Lukas 23 ayat 34. Demikian bunyinya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, darah Habel berteriak pada Allah, Tuhan balas dendam, darahku tidak terima aku dibunuh oleh Kain, kakakku. Tapi darah Yesus berteriak pada Allah, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Beda, saudara, antara darah Habel dengan darah Kristus. Darah Kristus adalah darah yang begitu mahal. Saudara ditebus dengan darah yang mahal daripada darah Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara saya. Saudara, sebagai terakhir khotbah saya, apa tanggapan saudara?
Saudara, yang pertama, saudara, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum saudara terlambat. Ada satu kesempatan, ada orang yang di Zoom ini mungkin belum mendengar firman Tuhan, atau yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Pada saat mendengar firman Tuhan yang saya beritakan ini, jangan mengeraskan hatinya. Betul-betul dibuka hatinya oleh Tuhan untuk terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara punya satu kehidupan yang kekal di surga. Saudara. Darah yang mahal dicurahkan di kayu salib untuk menebus dosa saudara. Maka saudara, dosa-dosa diampuni oleh Tuhan. Biarlah firman yang singkat membuat saudara sadar. Darah Yesus yang mahal dicurahkan untuk menebus dosa saudara saya. Biarlah ada anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini yang belum mengenal Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi saudara. Amin, Bu Bumi. Ada yang menambah, ada tanya jawab atau sharing, kita silakan. Silahkan yang mau bertanya. Menambah, Pak Sony. Tidak perlu ditambah, Bu. Itu sudah, Bu. Sudah jam 8 dah lebih dah. Gitu. Mungkin ada satu yang mau bertanya. Ya, tanya memang sudah cukup jelas ya, Pak Sony ya. Ya, sudah cukup jelas, Bu. Tidak perlu Luar ditambah biasa. lagi. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Ya, baik kalau begitu ya, Pak Liman. Terima kasih luar biasa. Kesempatan lagi, sampai tanya, ada siapa orang yang hadir sih, tidak tahu siapa. Kesempatan lagi, Bu, waktunya sedikit. Ada banyak waktu supaya bertanya, ada menambahkan atau apa. Saya sebagai manusia biasa mungkin ada banyak kekurangan, mungkin ada banyak hal yang bisa ditambahkan atau sharing, tidak apa-apa. Saya bahkan bukan Pak ini. Marvin. Terima kasih Pak. Saya ya jelas sekali bahwa kita tahu kenapa kita menjadi jadi orang berdosa ya. Karena kita jatuh sudah, kalau dosa dalam perjanjian lama kan kematian antara pembunuhan anak manusia ya. Tapi ketika kejatuhan anak manusia jatuh dalam dosa, Allah begitu mengasihi kita dan diutusnya Yesus Kristus kepada kita untuk menyelamatkan kita sebagai orang-orang berdosa. Jadi apa yang direspon yang saya melihat khotbah malam hari ini Pak Leman, supaya kita merespon sebagai orang-orang yang berdosa ya. Jangan menutup diri menerima kasih karunia Tuhan lewat Yesus Kristus. Yang darah Yesus Kristus itu mahal. Kita pikir dia berdosa. Ternyata dia datang untuk menyucikan kita dari segala pencemaran, kelakuan kita yang najis itu ya, yang luar biasa. Kalau kita menyadari kita sebagai orang berdosa, sebaiknya kita bertobat sekarang, jangan terlambat sebelum kita mengakhiri. Dan pertobatan itu harus dipenuhi dengan penyerahan diri, ya total. Ya, kehidupan kita, perilaku kita, sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 1. Ibadah kita akan sempurna jika tubuh dan jiwa kita, roh kita bersama menjadi persembahan yang utuh. Makanya tadi Pak Leman katakan, jangan memberi persembahan tapi di belakangnya ada dosa. Hasil kejahatan kita kira Tuhan tidak tahu, ya kan? Ternyata Tuhan itu tahu. Berilah persembahan yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan tahu hati kita. Itu yang tadi firman Tuhan. Terima kasih Pak Leman, ini luar biasa. Kita semua menyadari. Bahkan saya malam hari ini merasakan betapa hatiku merasa bersyukur bahwa saya begitu berdosa di depan Tuhan. Ya kan? Dan kasih Kristus itu yang mati, ya, itu menebus kelemahan, kekurangan kita, keberdosaan kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Ya, itu terima kasih Pak Leman. Saya boleh tanya Pak? Terima kasih. Terima kasih. Mari Bu. Bu Angel, sudah Terima cukup kasih. Ya, terima kasih. Ini tadi menyinggung masalah persembahan yang berkenan di belakang jangan ada dosa yang di belakang dalam persembahan itu. Maksudnya bagaimana ya divisi di pengertiannya?
Apakah saya dosa memberikan persembahan tapi tidak di rumah Tuhan, tapi di rumah Tuhan-Tuhan agama lain? Apa, Bu? Apakah saya berdosa? Saya memberikan persembahan-persembahan rutin, tapi tidak di rumah Tuhan saya, tapi di rumah Tuhan yang lain. Rumah Tuhan yang lain itu maksudnya sama gereja atau di luar kekristenan, Bu? Di luar kekristenan. Di luar kekristenan. Saya coba jawab dulu yang pertama ya. Dosa apa yang karena Tuhan itu tidak berkenan pada persembahannya. Bukan masalah uang, bukan masalah persembahan, tapi Tuhan itu melihat di balik persembahan itu apa gitu. Motivasi orang itu apa. Sekarang Tuhan melihat misalnya seorang narkoba, jual beli narkoba. Sudah jelas ini satu kesalahan. Satu kesalahan di mana juga dengan pemerintah juga salah, di Tuhan juga salah, tapi hasilnya kelihatan, Bu. Kelihatan banyak yang seperti itu. Saudara, saya bicara ini ada fakta, saudara. Saya juga mengalami seperti ini di gereja saya juga. Saudara. Ada banyak orang kaya, tapi kerjanya begitu, bukan kita menyelidiki dia sampai detik-detiknya, tapi kita lihat secara keseluruhannya. Kalau dia seorang narkoba, penyelundup, dia punya satu keuangan di situ dengan baik, kita sumbangkan ke gereja. Kalau gereja terima saja, berarti gereja itu kan munafik. Antara luar dengan dalam beda. Kita di luar bicara inilah kita harus kudus, benar. Persembahan yang benar di hadapan Tuhan, persembahan seluruh hidup saudara. Sementara saudara menerima persembahan sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak benar. Sekali lagi gereja bukan tergantung pada manusia, bukan tergantung pada orang kaya, tapi tergantung pada Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa disogok. Itu yang saya maksud. Pekerjaannya melanggar aturan pemerintah. Ya bukan aja masalah narkoba. Pernah saya diminta satu pendeta, ada satu mucikari. Mucikari itu berdoa, bicara sama saya. Saya jelas dia profesinya mucikari. Dia bilang, ini bopong rame, bulan ini sudah persembahan. Pendetanya sudah tahu dia mucikari, tapi terima aja uangnya. Itu menjadi suatu kehinaan bagi menghina Tuhan dengan cara-cara seperti itu. Uangnya yang tidak karu-karuan, saudara. Bukan kita karena sombong, tapi kita betul-betul ada satu kebijaksanaan yang baik. Misalnya seperti Pak Sony mendapatkan satu tiba-tiba ada pembelian orang bekerja dengan sungguh-sungguh mendapatkan upah itu diberikan kepada gereja. Puji Tuhan, dengan persembahan yang baik itu, dengan hasil yang baik dari sumber yang baik, Tuhan pasti terima. Itu yang pertama. Yang kedua, dosakah kita memberikan sesuatu persembahan kepada orang lain di luar kekristenan? Saudara, menurut saya, saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Kita sudah persekutuan dengan saudara seiman. Ada banyak ayat mengatakan, perhatikanlah saudara seiman. Kita gereja itu satu kesatuan komunitas, bukan seperti Lion Club atau Rotary yang senang-senang. Kita sebagai komunitas gereja itu bukan hanya sekedar pendengaran firman, bukan sekedar puji-pujian, tapi memperhatikan satu sama lain. Itu gereja zaman dulu, dan Paulus dan Petrus sarankan, jikalau satu orang menderita, semua menderita. Dan jika kita memberikan sesuatu yang baik pada gereja, saudara, kalau memberikan pada gereja bukan kepada ketuaan lain, saudara tahu Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang saya mau tekankan. Yesus satu-satunya, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Saudara, pada waktu saudara menyumbang di luar kekristenan, saudara sama saja saudara mengantarkan orang ke neraka. Hanya kenapa saudara sudah mempunyai suatu komunitas yang baik, tidak sumbangan ke gereja saudara? Di mana pendeta saudara punya suatu pengajaran yang baik, komunitas yang baik, sumbang saudara. Saudara, banyak gereja punya kekurangan. Saya banyak di desa, banyak kekurangan. Ngapain kita harus pindah pada menyumbang ke gereja ke agama lain? Itu menurut saya tidak boleh. Saya harus tegas mengatakan tidak boleh. Karena begitu jahatnya, saudara. Sudah tahu bahwa di luar Kristus saudara tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Saudara masih menyumbang sesuatu yang tidak benar. Saudara ikut andil dalam ketidakbenaran itu. Itu maksud saya, Pak. Terima kasih. Ada yang kurang jelas, mungkin Pak Sony bisa menambahkan lagi pertanyaan ini. Jadi sebentar, Pak. Jadi saya punya andil dosa dong, Pak, ya. Kalau saya selama ini selalu memberikan sumbangan
kepadamu, saudara dari sebelah kita, karena kan suami saya Muslim, Pak. Suami saya Muslim, dia rutin sekali memberikan bantuan apapun itu kepada sesamanya. Jadi suka melalui saya menitipkan. Tapi saya pernah melakukan, saya ambil bagian mencuri, saya bagi di gereja. Dosa ya Pak saya? Dosa saya double dong. Kalau gitu ya. Saya mencuri bagian. Jadi kalau suami saya titip, ini ada 5 juta buat yayasan piatu ini, Muslim ini. Saya ambil 2 juta buat di gereja. Dosa. Ini jujur loh Pak. Saya selama ini sekian lama saya selalu begitu Pak. Kadang suami saya baik sekali soalnya. Baik sekali dalam berbagi kepada sesama. Kayak kemarin 40 hari memperingati kepergian ayah saya. Kalau dalam agama sebelah kan 40 hari itu harus sebuah syukuran, sebuah doa-doa khusus. Saya juga lakukan. Jadi hanya untuk mendoakan saya, menguatkan saya. Dan saya itu pergi ke panti asuhan, saya memberikan uang, memberikan apa semua di situ. Tapi saya bilang sama suami saya itu buat yayasan Muslim. Tapi saya ke yayasan yang anak-anak Tuhan. Saya dosa juga dong Pak kalau gitu. Saya bohong sama suami. Tapi akhirnya saya kasih pengertian sama suami. Saya bilang karena papa saya meninggal adalah orang Kristen, saya ingin sekali uang-uang ini buat anak-anak Tuhan, nggak apa-apa ya, saya bilang gitu, gantian, saya bilang. Karena sekian lama saya rumah tangga sama kamu begitu baik, begitu banyak yang kamu berikan, tapi ke yayasan. Terus mereka itu hanya, udah cium tangan. Besok-besok kan nggak pernah mendoakan saya, nggak pernah ini saya gitu. Saya bilang, sia-sia itu Pak, saya bilang gitu. Tapi suami saya manggut-manggut. Makanya saya rindu sekali suami saya bisa betul-betul membuka hati, menerima Tuhan Yesus, supaya berkat-berkatnya makin bertambah dan bisa memberkati. Itu aja Pak. Saya rindu sekali memberkati saudara-saudara seiman. Rindu sekali saya. Walaupun mungkin cuma seperak, 2 perak. Tapi selama ini terhalang ya itu. Oh, kalau gitu ceritanya lain, Bu. Saya tadi bicara kalau uangnya ibu sendiri untuk agama lain itu tidak boleh. Tapi kalau uangnya suami, ibu disuruh memberikan kepada satu gereja lain. Ya sebagai istri yang tunduk pada suami, ya lakukan itu, Bu. Karena bukan uangnya ibu. Tidak masalah. Dan jangan dicuri. Tetap mencuri adalah dosa. Pancuri kau. Jangan pernah mencuri. Kalau disuruh suami, kasih 5 juta ke masjid atau kemana ke ya kasih, itu memang uangnya suami saudara. Buat gereja nggak sah itu. Hasil curian. Itu lagi, itu kalau pendetanya ketahuan uang mencuri, nggak mau terima pendeta. Itu hasil curian. Curi 2 juta pun, pikirannya baik. 5 juta tak kentit, 2 juta untuk panas. Wah, itu juga ada, bisa alasan itu. Tuhan tidak pernah disogok. Dari mana? Mencuri apapun alasannya tidak benar. Itu yang saya maksud bahwa tolong, makanya itu doakan suami saudara supaya bisa jadi anak Tuhan. Kalau selama ini belum jadi anak Tuhan, ya sebagai istri harus tunduk pada suami, walaupun suami itu bukan agama Kristen. Itu yang saya maksud, bahwa memberikan pada perkara lain. Kalau uangnya saudara sendiri, uang ibu diberikan upama ya Bu, ya diberikan sama suaminya 20 juta. Ini uang belanja 20 juta. Ya 2 juta ambil untuk gereja. Itu yang saya maksud. Kalau 2 juta diambil untuk ibu ngasihkan ke lain, itu yang dimaksud saya dosa. Setelah saya maksud dosa ini bukan saya fanatik, bukan munafik. Kalau saudara di tengah jalan yang saya ceritakan kemarin, ada kecelakaan itu terjadi, saudara tolong. Saudara tidak perlu cari tahu agama apa. Sudah tolong. Tidak perlu cari-cari orangnya jatuh di jalan. Agama apa kamu? Islam, Konghucu, Buddha, Kristen. Sudah buyar, saudara. Tidak perlu cari-cari agama, saudara. Semua agama ditolong sama saudara pada waktu saudara melihat orang lain kecelakaan. Itu yang maksud. Tetangga,
ada kebakaran, ada apa, tolong semua, tidak peduli agama lain. Itu yang saya maksud. Tapi kalau uangnya saudara sendiri diberikan pada orang di luar agama itu yang masuk dosa. Dan sekali lagi tidak boleh mencuri itu. Lebih baik Iya. daripada Saya iri, Pak. dari Saya suaminya bilang, iri. Saya iri lihat suami saya Ya. begitu Ya mensupport begini sekali. apapun Bapak Ibu. alasannya, iri atau apa, itu tadi Kain juga iri, nggak boleh, tetap tidak boleh mencuri. Ini hanya masukan aja Pak Leman Ya, ya. iya Pak Soni. Ya Pak Leman. Tadi saya juga tidak paham benar tadi yang dibahas itu tentang pemberian di dalam Roma pasal 12 atau memang kita membahas tentang pemberian. Ya, kalau persembahan di dalam kitab Roma itu persembahan yang benar itu tidak berbicara tentang keuangan. Itu persembahan kehidupan kita yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mau fokus kepada pemberian uang, ya yang penting ikhlas. Ya, menurut saya ya di dalam Efesus pasal 5 itu berbuat baik kepada semua orang. Semua orang itu tidak padang bulu, tapi terutama kepada teman-teman seiman. Itu Rasul Paulus berkata. Lah kalau kita memang ini menurut saya, tapi nanti kita tidak perlu berdebat di sana. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang-orang anak yatim piatu yang tidak punya anak, tidak punya ibu, benar-benar yatim piatu, ya menurut saya itu tidak masalah ya, karena Tuhan itu tidak melihat apa agamanya, karena Tuhan Yesus tidak membawa agama di dunia, membawa keselamatan. Nah, dengan pemberian-pemberian kita kepada mereka, nah mereka melihat terang cahaya yang ada dalam hidup kita, bahwa orang Kristen tidak padang bulu itu ya, karena memberi itu yang penting ikhlas, jujur, tulus, sukacita. Seperti dikatakan dalam 1 Korintus 9:6 di sana, memberi itu dengan tulus, dengan ikhlas. Kepada siapapun kita memberikan persembahan, ya yang penting ikhlas, tulus, dan motivasi yang benar memberkati orang. Nah, dengan pemberian kita kepada orang ke sana, lah mereka melihat terang Tuhan yang dalam hidup kita itu ya. Bukan mati itu berdosa. Kalau menurut saya sih tidak berdosa, Pak ya. Itu Tuhan anjurkan kita kepada semua orang ya. Kepada semua orang, bukan agama loh ya. Mau agama Islam, mau agama Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, bagi semua orang. Ya sekali lagi saya katakan Bu Ana, ya untuk memberikan menyumbang kepada anak yatim piatu dan fakir miskin. Itu kalau ibu terbeban dengan tulus, dengan ikhlas, tidak paksaan, tidak ada motivasi, menurut saya itu tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dengan cara kita seperti itu, orang melihat ya, bahwa Allah kita itu Allah yang mengasihi, Allah kita itu adalah Allah yang kasih. Seperti Ahok, ya dia bangun masjid, itu menurut saya tidak berdosa. Ya menurut saya ya, tapi ya inilah pemahaman saya tentang Alkitab. Kalau kita melihat Ahok berapa miliar dia menyumbang masjid, dia bangun masjid, ya, dan mereka melihat betapa hebatnya Ahok. Sebenarnya bukan Ahok yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang sudah diakui oleh Ahok yang ada dalam hidupnya. Ya, makanya kalau sudah menyumbang panti asuhan Bu Angel atau orang-orang tidak mampu, fakir miskin, jangan merasa berdosa, ya. Ibu sudah menjadi terang, menjadi teladan, menjadi berkat bagi mereka. Ya itu tadi kuncinya, kita tidak ada motivasi apa-apa, ya memberi dengan tulus. Nah, seperti tadi Ibu tadi berkata, suami saya menyumbang ke orang sana ya 5 juta. Lalu saya potong 2 juta. Ya bangsa Tuhan itu saya tidak setuju ya, tidak boleh. Itu sudah ikhlas suami memberikan kepada orang, bukan ke agama, dia serahkan itu yang kepada orang yang membutuhkan. Lalu ibu di tengah jalan memotong niat daripada suami untuk memberkati orang. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Saya tidak berkata mencuri ya, karena uang suami uang istri juga. Uang istri uang suami, karena kami seperti itu. Tidak ada uang suami, tidak ada uang istri. Cuman tidak ada keterbukaan dengan suami, ya itu kekhilafan di hadapan Tuhan, ya itu harus minta maaf sama Tuhan. Dan juga terus terang sama suami, ya
Nah, itu menurut saya Pak Leman ya, Pak Ibu Ana, menurut saya dengan kesimpulan memberikan kepada semua orang tidak masalah. Ya, yang penting kita benar-benar memberkati mereka dengan tulus, dengan ikhlas. Dengan cara kita seperti itu, Ibu Ana, ya mereka bisa datang kepada terang yang mereka lihat dengan kita. Kami juga di sini, saya coba juga masjid 100.000, 200.000, beli semen, itu mungkin tidak masalah. Ya, menurut saya ya. Tapi mohon maaf Pak Leman, kalau memang kita berlawanan untuk hal ini, ya kalau seandainya ada persembahan dari mungkin korupsi, hasil persembahan dari hasil penjualan narkoba, ya. Nah, selama saya jadi hamba Tuhan, saya tidak mau tahu, mau ambil dari perampokan, mau ambil dari hasil korupsi, mau ambil dari hasil penjualan narkoba. Yang penting sampai di tangan saya berkati dulu, saya sucikan, baru saya pakai. Mau ambil dari mana itu tidak masalah, saya tidak mau tahu. Dan saya tidak tahu. Makanya kita sebagai hamba Tuhan sebelum menggunakan uang yang kita ambil dari perpuluhan orang atau pemberian orang, ya menghadap Tuhan dulu, serahkan sama Tuhan. Dari manapun asalnya, disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa itu bukan dosa. Ya, tidak masalah ya, di hadapan Tuhan. Terserah mau dari mana lah ya. Tapi sudah sampai di tangan kita Pak Leman, kita tidak langsung pakai uang itu. Ini yang saya lakukan selama ini. Ya saya serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini perpuluhan atau persembahan kasih dari Bapak ini. Saya tidak tahu asal usul. Tolong Tuhan sucikan, kuduskan, dan izinkan kami untuk mempergunakan uang ini untuk memuliakan Tuhan, untuk pelayanan kami. Itu aja kalau saya Pak. Ya jangan nanti berkata dari saya persembahan Pak Sony dari perampokan ya, karena latar belakang Pak Sony tukang perampok. Lalu dikasih sama Pak Leman, ambil Pak Leman, jangan berdosa. Minta sama Tuhan disucikan, kuduskan. Tidak ada dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah datang sama Tuhan, disucikan oleh Tuhan itu. Ya, nah, untuk kebutuhan, untuk bangun gereja, silakan, tidak masalah. Kan bagi Tuhan kan tidak mustahil. Itu pun juga dari Tuhan gitu ya. Itu menurut saya Pak Leman. Mohon maaf izin kalau memang itu agak meleceh sedikit dari pendapat Bapak. Oh nggak apa-apa Pak. Menurut saya gini, yang bukan saya maksud setiap uang yang terima gereja diusut dari mana enggak perlu. Kita juga beli makanan di pasar ya, enggak perlu itu di saja mana kita makan terus dalam kita doa. Yang saya maksud di sini Pak, hamba Tuhan tuh tahu, gitu loh, tahu. Bukan nggak tahu. Kalau kita berikan persembahan, dikumpulkan persembahan dihitung di belakang nggak tahu, ya sudah kita gunakan untuk gereja. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa dia itu penyelundup, dia tahu dia itu mucikari, itu dia datang sama saya memberikan persembahan. Saya tahu, Pak. Saya tahu secara fair, secara serius, saya tahu dia pekerjaannya model itu. Saya tidak akan terima uangnya, Pak. Ya. Tapi kalau persembahan di gereja itu saya tidak mau tahu, Pak. Memang pakai aja, Pak, akan dipakai. Bukan tiap orang juridikan ngamuk kabeh, Pak. Kalau gereja ngamuk kabeh tidak memberikan persembahan. Tapi ada orang tertentu yang tahu, yang sok tahu, dia menjadi orang yang hebat, kaya, rasanya dia sampai donasi, dia menjadi orang ini loh. Saya kasih semua gereja, tapi kerjaannya ya model penyelundup gitu, akhirnya masuk penjara. Di penjara pun didatangi sama saya, sama hamba Tuhan. Dia masih mengatakan, doakan Pak ya, supaya hukuman saya diperingan. Ini menyelundupkan. Nanti kalau uang, ya itu yang saya maksud itu Pak. Bukan seluruh uang itu kita telusuri dari mana, enggak. Itu yang maksud. Itu yang pertama. Pak. Yang kedua Pak, menurut saya, ini nggak apa-apa diskusi namanya Pak. Iya Pak. Saya lihat Pak, Ibu itu melihatkan, kalau melihat tuh ke agama lain secara rutin Pak. Gitu. Umpamanya dia bilang, saya terima uang saya katakan saya aja Pak ya. Uang penghasilannya 10 juta, per bulan diambil 2 juta, diambil 1 juta. Kalau 1 juta itu dimana jika kita mengatakan memang semua orang, tapi ada satu ayat mengatakan terutama dengan saudara seiman. Itu ada ayat mengatakan demikian, terutama dengan saudara seiman. Jadi kalau saya punya perpuluhan kira-kira 1 juta, dan saya memberikan loh Pak, memberikan kepada agama lain dirutinkan, itu yang saya maksud tidak benar Pak. Berikan dulu pada yang terutama saudara seiman yang punya kekurangan. Anak yatim pun yang ada kekurangan, ada banyak orang Kristen juga anak yatim, banyak itu orang Kristen Pak.
bukan orang agama lain banyak yatim piatu. Di Kristen banyak kekurangan yatim piatu, panti werda banyak kekurangan. Itu yang saya maksud, saudara seiman diutamakan lebih dulu. Bukan perkara tapi juga dengan ikhlas sih, kalau tanpa ikhlas tidak percuma. Itu satu pedoman dengan rela. Itu yang menjadi padoan. Tapi terutama dengan saudara seiman. Kalau terus ngasihkan pada agama seberang, agamanya loh Pak, tempatnya dikasihkan. Saya tanda tanya itu. Ngapain dikasihkan ke sana sementara di sini banyak yatim piatu kekristenan. Kalau memberikan orang di luar menyesat gereja, ada orang kenceng-kenceng, ya sudah berikan Pak. Tidak usah tanya agamanya apa. Itu ada orang gelandangan, ya sudah kita berikan. Tidak perlu tanya agamanya apa. Itu yang saya maksud. Tapi kalau sudah rutin memberikan satu ke agama lain, itu yang bahaya Pak. Itu yang saya maksud. Itu dosa Pak. Mengambilnya dosa. Karena pengajarannya juga salah. Dan lagi terutama bagi saudara seiman lebih dulu dipentingkan, baru orang lain. Itu yang maksud Pak Sony. Terima kasih masukannya Pak Sony. Saya juga punya argumen itu. Ya Pak, Tuhan berkati Pak. Saya boleh menambah sedikit Pak. Ya. Ya dari persembahan itu tadi, yang kita utamakan adalah persepuluhan. Persepuluhan, misalnya Bu Ana ya, misalnya gaji saya 1 juta. Itu wajib persepuluhan, ini gaji yang benar ya. Jangan uang panas ya, gaji. Yang kita persembahkan adalah gaji persepuluhan, berarti saya mempersembahkan pada gereja, kalau 1 juta berarti 100.000 ya, itu wajib. Nah, kalau saya mau memberi sedekah atau membantu orang lain yang berkekurangan, atau memberi apa saja, mungkin ada orang miskin atau apa yang perlu kita bantu, dari 90% ya. Ya. Karena kita punya 90% loh, lebih besar dari milik Allah. Ya. Jangan sampai 10% itu dikutik-kutik. Jangan sampai nanti kita lupa 100.000 buat gereja, persembahan perpuluhan, nanti diambil cuma 50.000 buat yang lain. Ya. Jadi ambil dari yang 90%. Memang kita accounting-nya harus benar. Jangan keliru. Dan ini kesulitannya buat Bu Ana adalah karena ada 2 keimanan. Kita nggak tahu mana yang lebih besar yang diserahkan Bu Ana ke sana atau ke sini. Ya. Kalau Bu Ana mau memberikan ke tempat lain ya dari yang 90%, 10% wajib loh, jangan sampai. Itu saja tambahan saya, Pak. Terima kasih. 10% itu wajib, memang ada kitabnya, Bu. Persembahkanlah, taruhlah di perbendarahan gereja di rumah Tuhan. Ya. Nah, itu kan sudah jelas kayaknya. 10% taruhlah di rumah perbendaharaan Tuhan. Ya, betul. Persembahan 1/10 dari Malaikat. Jadi 10% itu harus gereja di mana saudara mempunyai makanan-makanan yang sehat, saudara dapat di gereja itu. Itu yang saya maksud. Ya. Di gereja namanya buku bungkis dan gereja mana yang dianggap pendetanya gena, ajarannya gena, semuanya di mana saya beribadah lah. 10%. Jemaat, ya. Tapi 90% itu mungkin membantu. Ada banyak orang sakit atau apa sebenarnya. Ambil dari situ. Itu sudah alkitabiah. Nanti tidak usah diutek-utek itu untuk di gereja. Yang 10% sangat. Itu yang dimaksud. Terima kasih. Iya. Memang yang kita bahas tadi bukan persepuluhannya Pak, pemberian kepada orang lain. Enggak, ini lain. Iya, pemberian dari orang lain mungkin diambil dari seperti dimasukkan tadi Ibu Puki dari 90. Itu kalau menurut saya pemberian itu tidak masalah karena Ibu Angel ini suami adalah Islam, Ibu Angel Kristen, ya harus berpedoman kepada suami. Ya, karena suami adalah kepala rumah tangga. Ya kita harus kembali ke situ. Ya, tapi persepuluhan ibu secara pribadi mungkin bekerja, ya persepuluhan itu tidak boleh dimain-mainkan. Itu harus dipotong. Ya baru nanti dari 90 itu kasih persembahan kepada siapa, itu tidak masalah. Itu namanya persembahan kasih. Beda persembahan kasih dengan persepuluhan itu beda. Itu alkitabiah itu, tidak bisa ditolerir itu. Saya sebagai hamba Tuhan, ya ada dapat berkat 1 bulan 2 juta contohnya, 200 juta saya serahkan. Ya, karena kami hamba Tuhan, ya kalau ada hamba Tuhan yang memang membutuhkan, ya kami serahkan ke hamba Tuhannya, karena kami hamba Tuhan, posisi kami hamba Tuhan, pendeta. Nah, kadang-kadang juga gereja yang membutuhkan
bantuan ya saya serahkan kepada gereja itu. Tapi kalau kita sebagai jemaat ya serahkan perpuluhan kepada pendeta. Ya, itu kalau 10-10 itu Bu Ana tidak boleh ditolerir itu Bu. Tapi kalau pemberian-pemberian, kalau ibu mau beri tidak masalah. Tapi harus berpedoman kepada suami karena suami adalah kepala rumah tangga. Ya di situ kita dites Bu. Ya kalau kami di sini semua keuangan istri saya yang mau megang Bu, bukan saya. Ya persepuluhan sudah tahu istri saya itu setiap bulan dipotong. Lalu nanti ada bagian dari 90% ya kami bagi-bagi. Ya, kalau ada orang yang memang benar-benar mereka butuhkan ya kami kasihkan ya semampu kami lah istilahnya kan. Nah itu menurut saya ya 90 itu pemberian kita kepada orang-orang yang memang tergerak kita untuk memberi, kita mau menolong. Ya itu Bu Angel ya, Tuhan berkati. Itu Pak Leman ya. Terima kasih. Tapi saya baru sekali melakukan ngentit. Jujur banget. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Itu Tuhan ampuni. Tapi belakangan saya selalu bilang saya mau kasih ya ke saudara-saudara seiman saya. Udah terbuka Ibu lah, udah terbuka berarti tidak masalah. Cuma kadang gini Pak, kadang saya ingin memberikan persembahan kasih atau ada pelayanan-pelayanan khusus dari hamba Tuhan yang mengunjungi sakit atau apa gitu. Saya kadang jujur, kalau ngasih ke hamba Tuhan ini sih suka takut. Takutnya apa? Takut memalukan gitu, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Oh tidak Bu, jangan begitu Bu, tidak boleh. Soalnya saya kan anak-anak Tuhan ini semua orang-orang yang diberkati, kok cuma dikasih receh bahasanya begitu. Saya suka kadang-kadang gimana ya. Gitu. Ya, kalau menurut saya Bu ya pelayanan itu bukan berorientasi ke uang. Jika ada dari jemaat mau 5.000, mau 10.000, mau 10.000, mau 100.000 itu tidak masalah. Karena orientasi kita bukan ke sana. Dan setiap hamba Tuhan orientasi pelayanannya bukan ke sana. Mungkin seberapa pun yang dari ibu, mungkin hamba Tuhan itu pasti dia nerima dengan sukacita dan bersyukur gitu. Ya jangan sungkan, jangan bilang takut, tidak boleh. Ya, nah kalau tidak ada, ya sesuai dengan hati nurani ibu, tidak ada mau kasih 1 miliar, tidak ada uang. Ya kan, contohnya gitu kan, cuman hanya 100.000, waduh sungkan aku saya tidak ngasih sama hamba Tuhan, itu tidak boleh. Tapi nggak dimarah ya Pak? Ya. Enggak Bu, udah. Kalau dia marah berarti bukan hamba Tuhan, Bu, bukan pendeta. Kalau takut dimarahin kasih aja yang gede. Nah, maka saya katakan Ibu, kalau ada hamba Tuhan yang marah, persembahannya yang dia terima itu kecil, saya bisa vonis itu bukan hamba Tuhan. Bisnis, ya, pembisnis, pengusaha. Hamba uang. Ya kan? Ya, maka saya bilang sama Ibu, kami sebagai hamba Tuhan, pendeta dimanapun berada, seberapa pun persembahan dari jemaat tidak pernah berkata cuma sedikit, kenapa tidak besar? Ya tidak seperti itu Bu ya. Ya jangan takut memberikan kepada hamba Tuhan 10.000, 5.000. Yang penting niat Bu, niat hati yang tulus, sukacita. Tuhan inilah berkah yang saya terima, saya kasih sama hamba Tuhan ini. Inilah kemampuan saya. Nah, seperti kami di sini kan ada berkat. Ya, kami serahkan, kami kasih sama orang-orang di sekitar kami. Ya maaf ya, cuma sedikit. Ya jangan lihat nominalnya, lihat niat saya. Nah, mereka kan bisa nerima Bu. Tapi kalau ada hamba Tuhan menolak itu bisa saya katakan dan Pak Libat juga bisa katakan itu bukan hamba Tuhan. Ya, hamba uang. Ya. Oke Bu ya, paham ya Bu ya. Waktu sudah berjalan banyak. Ya. Kita boleh sudahi Pak Liman. Sudah ya. Ya, terima kasih luar biasa. Kita boleh. Menarik sekali. Nanti dilanjut. Pak Liman boleh menutup dulu dengan doa firman Tuhan Pak. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur firman Tuhan sudah disampaikan oleh anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menguasai ya Roh Kudus, supaya firman Tuhan masuk pada hati yang terdalam ada di Zoom ini Tuhan. Hamba berdoa secara lebih khusus pada orang-orang yang di Zoom ini yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah dengan mendengar kebenaran firman ini Tuhan,
supaya mereka membuka hati dan pikirannya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bagi mereka yang sudah mendengar atau menerima Yesus, mereka mengalami banyak guncangan pada hal yang tidak mereka dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk lebih semangat lagi dan melayani Tuhan dan berkarya untuk Tuhan. Bila fokus hidupnya semua untuk Tuhan, seperti Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Sehingga apa yang kita lakukan, dari hal yang paling kecil sampai hal besar, semuanya fokus pada Tuhan. Tuhan menjadi number one dalam seluruh kehidupan kami. Bila Zoom ini berjalan terus dengan baik, Kau berkati Pak Hari sebagai hostnya, Kau berkati Bu Pungki, WA-nya, Kau berkati Pak Sony, semua orang terlibat di Zoom ini kami berdoa satu persatu, Kau berkati mereka, Tuhan. Berkati Bu Angel, semuanya Tuhan, kuasa pada Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.